ada dosen kami yang terkena atau masuk dalam pemberitaan tentang pemerkosaan. Jadi saya jelaskan bahwa kejadian ini sesuai dengan yang dilaporkan wanita ya kepada saya itu terjadi waktu setelah hari Lebaran. Setelah hari Lebaran. Jadi sementara kejadian itu terjadi 1 minggu sebelum bulan puasa. Ya. Kemudian terjadinya melapor kepada kami itu setelah Lebaran Idul Fitri. Nah, setelah itu, setelah si pelaku korban melapor kepada saya, karena itu jadwalnya pagi, maka saya langsung menghubungi wakil rektor saya, menghubungi wakil rektor untuk kami rapatkan apa langkah yang harus kami ambil. Nah, setelah kami ketemu semua berlima, wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3, 4, maka kami mengambil waktu jam makan siang, jam 1 kami mengundang lagi yang wanita laki-laki terlapor. Nah, setelah itu karena klarifikasi dari yang melapor dengan yang terlapor itu agak sedikit berbeda, maka kami adakan lagi pertemuan untuk memediasi. Nah, terjadi lagi pertemuan itu, dan alhamdulillah pertemuan itu dihadiri oleh keluarganya juga, keluarga oleh korban. Nah, setelah itu bertemu antara pelapor dengan yang terlapor, dengan semua dosen. Nah, kemudian ada juga keluarga. Nah, masih juga dengan bahasa yang sama seperti itu. Nah, setelah itu kami melakukan rapat senat, Pak, karena memang ada prosesnya. Ya, kami sudah melakukan rapat senat. Kemudian ini ada beritanya, ada berita dan hasil senat itu kami bahas ini di rapat senat. Maka kami anggota senat yang berjumlah 25 orang memberikan 2 rekomendasi. Yang pertama, menonaktifkan keduanya untuk sementara. Dalam hal ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, yang kedua, kami merekomendasikan ke Satgas, karena saya sampaikan kepada kita semua di kampus Unisan itu ada Satgas, Pak, yang menangani khusus tentang permasalahan seperti ini. Jadi 2 rekomendasi yang kami hasilkan dari pertemuan kami di rapat senat. Nah, tetapi pada saat kami sementara merapat senat, kami mendapat berita bahwa si yang korban atau wanita ini sudah membawa berita itu ke Polres, melapor ke Polres. Nah, pada saat itu kami langsung mengatakan bahwa kami menghargai, kami menghargai laporan itu ke Polres, dan untuk langkah selanjutnya itu kami menunggu hasil dari penyidikan seperti itu. Jadi berarti kami tidak tapi kami menyelesaikan proses per proses. Jadi kami menyerahkan semuanya kepada Polres karena masalah ini sudah dibawa ke sana. Kami menunggu hasil. Nah, nanti setelah ada hasil keputusan atau penyidikan dari Kapolres, nah nanti kami akan melihat kalau memang itu masuk dalam kategori betul-betul terjadi seperti itu, ya tentunya pasti ada sanksi, Pak. Pasti ada sanksi. Nah, tetapi untuk sementara saya sampaikan bahwa kedua dosen ini sudah ada surat nonaktif ya. Ya, ada sama Pak yang satu. Iya. Dan jika nanti terbukti hasil penyelidikan itu, sanksi yang terberat buat kedua dosen itu ya, apa, Bu? Jadi ketika nanti hasil dari Polres, dari Polres bahwa betul-betul terbukti, nah, kami akan bawa ke rapat senat lagi untuk memberhentikan. Ada 2. Apakah dia kan pasti ada sanksi, Pak.
namanya sanksi dan kena kode etik dosen. Nah tentunya dapat sanksi. Nah sanksinya itu ada 2. Apakah dia diberhentikan dengan tidak hormat, ataukah dia dipindah tugaskan, seperti itu. Dan jelas kami sebagai pimpinan terus terang kami sangat malu dengan keadaan ini. Kami sangat malu dan kami sudah menindak tegas. Kami tidak menginginkan untuk bisa terjadi lagi seperti ini. Kami menunggu hasil dari pihak kepolisian. Seperti itu. Bu, izin bisa sedikit mungkin mungkin secara ringkas saja Bu, kalau versi korban sebenarnya seperti apa kejadiannya, bukan dalam tanda kutip ya. Cuma kita mau tahu sebenarnya seperti apa kejadian yang dilaporkan korban saat itu kepada pihak kampus. Jadi pada saat itu pagi-pagi ini ya, pagi beliau datang ke rumah saya dan beliau sampaikan, Bu Rektor, saya mau bicara dengan Ibu secara pribadi. Ya, jadi saya sampaikan bahwa masalah apa Bu? Nah, dia katakan bahwa saya sudah diperkosa. Seperti itu. Nah, tentunya saya satu sebagai perempuan, saya terpukul juga. Dan sebagai pimpinan, saya harus menindaklanjuti ini. Makanya saya tanya kepada beliau, adakah bukti? Adakah saksi? Seperti itu. Nah setelah itu baru saya hubungi teman-teman ini semua. Itu kejadiannya Bu, kapan kalau dari pengakuan korban kejadiannya dilakukan jadi korban juga paksa itu Bu, kapan? 21 Februari. 21, 1 minggu sebelum puasa. Kurang lebihnya dia kan kalau di berita dia sementara jogging kemudian apa? Ya, jadi yang dia sampaikan ke saya itu beliau ini yang wanita ya, yang melapor, dia itu sementara jogging ya. Sore setelah itu beliau pulang. Dia pulang, kemudian dia masuk ke dalam rumah. Nah setelah itu ya si lelaki ini terlapor menyusul ke dalam. Di rumah itu Bu, di mana maksudnya? Di mes. Ya, jadi saya sampaikan kepada kita semua bahwa kami Universitas Sidrap itu ada mes dosen. Yang penghuninya itu adalah seluruh dosen yang tidak berdomisili Sidrap. Jadi di situ ada dia sendiri Paroko, kemudian ada orang Wajo, kemudian yang terlapor Endrekang Toraja, kemudian saya Gorontalo, kemudian ada Sulawesi Tengah, kemudian Endrekang dan kemudian Pindrang. Ya, itu kami punya mes itu, dan sebenarnya kami itu kekeluargaan banget di belakang itu. Dan kami terus terang tidak tahu menang masalah itu. Bu izin, di beberapa berita yang muncul korban sampaikan itu dia dalam tanda kutip tidak punya kuasa untuk menolak itu karena diancam. Mungkin ada penjelasan kepada Bu Rektor sendiri seperti apa mungkin ancamannya sehingga pelaku bisa melakukan aksi itu. Begini Pak, karena kan saya pada saat kejadian itu kan saya tidak ada Pak. Saya tidak berada di tempat itu. Jadi saya tidak tahu. Maksud saya korban tidak menyampaikan Bu seperti apa mungkin dia diancam atau apa sehingga bisa. Dia hanya mengatakan bahwa saya diperkosa begitu saja. Tapi yang sebagai anunya kami tidak tahu. Tapi sedikit tadi bukan menyampaikan ada perbedaan pernyataan dari korban dengan pelaku. Kira-kira terduga pelaku ini menyampaikan apa ke kita setelah kita panggil? Iya, seperti tadi. Kalau si yang melapor mengatakan bahwa beliau diperkosa, tetapi yang lelaki mengatakan bahwa tidak seperti itu. Bisa jelaskan versi pelaku seperti apa Bu kejadiannya? Kalau versi pelaku ini apa, bagaimana nih? Iya, seperti kalau pelaku. Artinya ada nggak artinya? Ada nggak kira-kira? Apakah dia cuma masuk ke dalam, berinteraksi, tidak ada dia mengaku. Ini teman-teman saya. Versi lagi-lagi itu hubungan suka sama suka. Ya artinya apakah ada hubungan suka. Awalnya begitu Pak ya. Iya. Suka sama suka. Dia. Tapi diakui sama laki-laki bahwa memang ada terjadi hubungan. Cuma bukan pemaksaan. Kami suka sama suka. Ya, jadi itulah yang membuat kami itu
sebenarnya bersyukur karena masalah ini dibawa ke kepolisian. Ya, betul. Karena di kepolisian itu tidak bisa mengelak itu. Iya, diinvestigasi. Kalau misalnya si A mengatakan begini, si B mengatakan begini, kalau di sana itu tidak bisa nih. Kalau kami kan mungkin masih bisa ini ya. Betul. Kami tidak tahu, tapi kalau kepolisian saya rasa nanti mudah-mudahan dia akan terungkap semua. Siap. Dan kami berharap mudah-mudahan masalah ini cepat selesai, dan mudah-mudahan juga pernyataan resmi dari kepolisian itu bisa mengungkap segalanya. Bu, izin soal tadi penonaktifan, berarti penonaktifan itu terhitung kapan sampai kapan, Bu? Iya, jadi selama permasalahan ini masih bergulir, jadi kami menonaktifkan untuk sementara sampai berita ini selesai. Ada pengakuan resmi dari pihak kepolisian. Terhitung sejak tanggal berapa tuh kira-kira, Bu? Mana suratnya, Pak? Tanggal 21 ada 21 Iya, ada surat 21 April. Iya. Sampai keputusan dari kepolisian. Nah, nanti sampai proses hukum selesai. Iya, proses hukum itu selesai. Itu korban dan pelaku dua-duanya begitu. Iya, dua-duanya, Pak. Siap. Bu, satu lagi, Bu. Ini kan meskipun kan versi korban dan pelaku ini berbeda. Ada kan tadi ada satgas, ada pendampingan psikologis kepada korban itu atau seperti apa kampus ini menyikapi ini kan termasuk kekerasan seksual. Iya. Pendampingan ya, Pak ya? Ya, pendampingan atau healing atau seperti apa? Ada satgas mendampingi nanti ke Polres korbannya. Jadi satgas akan selalu mendampingi proses ini sampai terakhir, bahkan ketika beberapa dosen dimintai sebagai saksi juga akan mendukung semua informasi yang dibutuhkan kepolisian. Oke, saya kira